Assalamualaikum semua. Kembali lagi di channel YouTube Silviani Wulandari. Di video kali ini, saya akan membahas tentang salah satu materi dasar geografi tanah, yaitu komposisi tanah. Jangan kemana-mana ya, tetap stay tune. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan komponen penyusun tanah? Ketika kita mencangkul di kebun, akan diperoleh sebongkah tanah. Sebongkah tanah ini bisa dihancurkan lagi menjadi bongkahan-bongkahan tanah kecil yang disebut dengan agregat tanah. Terkadang kita menemukan bekas akar tanaman di dalam agregat tanah ini. Bahkan ada hewan yang hidup di dalamnya. Semua ini menjadi komponen penyusun tanah. Terdapat 4 komponen penyusun tanah secara ideal. Yang pertama yaitu partikel mineral. Perannya sebagai penopang tegaknya tanaman dan sumber unsur hara. Yang kedua udara, untuk penafasan akar dan organisme tanah. Yang ketiga air, untuk melarutkan pupuk dan membawa pupuk sampai ke akar. Yang keempat bahan organik, sebagai sumber makanan organisme tanah, menghasilkan hara, hormon pertumbuhan tanaman, dan rumah bagi organisme tanah. Keseimbangan dari komposisi komponen penyusunan tanah ini berpengaruh nyata pada kondisi tanaman. Dapat dilihat dari diagram yang ditampilkan, partikel mineral memiliki peranan terbanyak dalam komponen penyusunan tanah, yaitu sebanyak 45%. Artinya 2/4 dari bagian. Kemudian ada udara sebanyak 25% dan air juga sebanyak 25%. Kemudian 5% lagi diambil oleh bahan organik. Organismenya 10%, 10% akar, dan 80% humus. Setiap komponen penyusunan tanah memiliki perannya masing-masing. Yang pertama yaitu tanah berpasir. Pada tanah berpasir, ruang bagi komponen penyusun tanah udara terlalu besar, bisa mencapai 45%, sehingga menekan komponen lain yaitu air sebanyak 10% dan bahan organik sebanyak 1%. Komposisi tanah berpasir, partikel mineral sebanyak 45%, udara sebanyak 45%, air sebanyak 10%, dan bahan organik sebanyak 1%. Efeknya bagi tanaman menjadi kekurangan air dan kekurangan bahan organik. Pertumbuhan tanaman menjadi terhambat dan sedikit organisme tanah yang hidup di seputaran areal perakaran. Yang kedua yaitu tanah kandungan liat tinggi, lebih dari 60% liat. Pada kondisi tanah ini, maka partikel mineralnya meningkat sebanyak 70%. Keberadaan partikel mineral liat mengisi ruang dari udara dan ruang dari air. Adanya desakan dari partikel mineral ini membuat komposisi tidak seimbang dan menekan pertumbuhan tanaman. Komposisi tanah kandungan liat tinggi yaitu partikel mineral sebanyak 70%, udara sebanyak 14%, air sebanyak 14%, dan bahan organik sebanyak 2%. Efeknya yaitu ruang untuk perkembangan akar menjadi sempit, sehingga akar tidak berkembang sempurna. Pengamatan sederhananya bisa dilihat dari pertumbuhan tajuk atau luasan lingkar daun yang lambat. Yang ketiga yaitu tanah gambut dengan kandungan bahan organik tinggi. Kondisi ini sering menjadi pertanyaan di kalangan planter. Kan bahan organik sangat bermanfaat bagi tanaman. Sekarang, kandungan bahan organiknya sudah di atas 20% dengan ketebalan minimal 40 cm.
Kenapa tanaman tidak tumbuh dengan baik? Penjelasan dengan komposisi penyusun tanah ini lebih mudah untuk dipahami. Bahan organik mampu memegang air 13 kali berat keringnya. Artinya, keberadaan bahan organik akan meningkatkan ruang komponen penyusun tanah air. Dengan tingginya kandungan bahan organik yang mencapai 20%, maka kandungan air di tanah gambut juga meningkat drastis, misalnya mencapai 50%. Komposisi tanah gambut, yaitu partikel mineral sebanyak 5%, udara 20%, air 50%, dan bahan organik sebanyak 25%. Efeknya yaitu kandungan air yang sangat tinggi membuat akar tanaman kekurangan ruang untuk bernafas, seperti fenomena orang kelelep di kolam berenang. Terus jadinya menggap-menggap mencari udara. Wajar perlakuan pada tanah gambut adalah menurunkan tinggi permukaan air tanahnya menjadi 40 cm dari permukaan tanah, agar akar dapat ruang lebih untuk bernafas. Sekian dulu materi pada video kali ini. Semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. Terima kasih.